الرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para satid, santri dan santriwati pesantren modern Nur Hakim beserta rekan-rekan sahabat yang selalu mengikuti channel ini. Di hari yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali bertemu guna melanjutkan pembelajaran kita. Seperti janji kita semula bahwa di hari ini kita akan masuk kepada juz 2, kitab An-Nahwul Wadih juz 2. Judulnya adalah Taqsimul Fi'li ila Sahihil Akhir wa Mu'tallil Akhir. Pembahasan ini ada di halaman 3 bagi kawan-kawan yang sudah punya buku. Insyaallah kalau sudah punya buku mempermudah kita untuk mempelajarinya dan memahaminya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke atas whiteboard. Taqsimul fi'li ila sahihil akhir wa mu'tallil akhir. Pembagian fi'il, pembagian kata kerja kepada yang sehat akhir dan mu'tal akhir. Sahih akhir atau mu'tal akhir, berpenyakit akhir. Al-qawaid. Al-qawaid ini artinya undang-undang, aturan, kaidah. Qawaid jamak dari qawaidatun. Qawaidatun, qawaidatani, qawaid. Dalam mempelajari ilmu apapun, definisi itu penting, aturan itu penting, rumus itu perlu. Kenapa? Karena rumus inilah dasarnya, qawaid ini adalah dasarnya. Kita tahu dulu apa sebenarnya fi'il sahih akhir itu, apa fi'il mu'tal akhir itu, baru kita bisa memberikan contoh. Al-fi'lul mu'talul akhir huwa, fi'il mu'tal akhir adalah makana akhiruhu, apabila akhirannya alifan, huruf alif, awawan atau waw, awyaan atau ya. Jadi kalau ketemu kita dengan fi'il, kata kerja yang akhirannya huruf alif atau waw atau ya, maka dinamakanlah fi'il itu dengan fi'il mu'tal akhir. Oke, kita lanjutkan. Wa tusamma hadhil ahrufus tsalasah bi ahrufil illah. Dan dinamakanlah ketiga huruf tersebut dengan huruf illah, huruf alif, huruf waw, dan huruf ya, huruf illah dinamakan. Illatun artinya bisa sebab, bisa uzur, bisa sakit. Nanti kita akan bahas, kita lihat nanti kalau huruf-huruf ini masuk kepada kalimat, masuk kepada kata. Kalau sudah masuk dia ada saja yang rusak, ada saja yang berganti, ada saja yang berubah. Nah, itulah dinamakan huruf alif, waw, dan ya itu dengan huruf illah. Al-fi'lu sahihul akhir, fi'il sahih akhir, huwa adalah ma lam yakun akhiruhu, apabila akhirannya bukan harfan, salah satu huruf min ahrufil illatis salasati. Nah, ini kebalikan dari fi'il mu'tal akhir. Kalau akhirannya bukan alif, bukan waw, dan bukan ya, maka fi'il tersebut dinamakan dengan fi'il sehat akhir, fi'il sahih akhir. Oke, kita lanjutkan. Kalau kita lihat di contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contoh yang pertama, da'a al-maridu at-tabiba. Kita lihat di sini, ini fi'il, ini isim, ini isim. Nah, ini fi'il. Akhirannya adalah huruf alif. Pertama huruf dal, ain, alif. Nah, inilah dinamakan dengan fi'il mu'tal akhir. Kenapa? Karena akhirannya adalah alif. Begitu juga kalau kita lihat ke contoh yang kedua. Yalqa al-musi'u jaza'ahu. Yalqa ini fi'il mudhari, akhirannya alif. Nah, ini bukan ya, ini alif. Kenapa? Karena sebelumnya fathah. Ini juga adalah huruf illah.
dan fi'ilnya dinamakan dengan fi'il mu'tal akhir. Kemudian nomor 3, sarwar rojulu. Sarwa, nah ini pertama huruf sin, yang kedua ro, yang ketiga waw. Huruf yang terakhir adalah waw, ini juga termasuk fi'il mu'tal akhir. Kalau yang ini fi'il madi, masuk kita ke nomor 4. Tasfu as-sama'u. Tasfu, nah, akhirannya waw. Ini juga termasuk fi'il mu'tal akhir. Lanjut khasyiah. Nah, ini juga fi'il mu'tal akhir karena huruf terakhirnya adalah huruf ya. Nomor 6, yabni al-banda'u masjidan. Yabni akhirannya adalah huruf ya. Akhirannya huruf ya, maka fi'il mudhari itu dinamakan fi'il mu'tal akhir. Nah, berbeda 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan nomor 7. Kalau nomor 7 ittaqada. Ittaqada ini akhirannya huruf dal, berarti bukan huruf alif, bukan huruf waw, dan bukan huruf ya. Kalau bukan huruf alif, bukan huruf waw, bukan huruf ya akhirannya, maka dia dinamakan dengan fi'il sahih akhir. Kemudian kita akan mengi'rab kalimat yang ada di sini, jadi jumlahnya ada 7. Sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya cara mengi'rab. Hari ini kita untuk memudahkan atau melancarkan pembelajaran kita, karena belajar nahwu itu identik dengan mengi'rab, identik dengan mendeskripsikan. Da'a al-maridu at-tabiba. Da'a fi'il madi mabni atas sukun, mabni alal fathi al-muqaddar. Mabni atas fathah al-muqaddar. Nanti cara mengirabnya nanti ada di pembahasan berikutnya. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi al-muqaddari 'alal alif litta'azzur. Nah, itu cara mengirabnya. Kemudian al-maridu fa'il. Nah, dia fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahira 'alal akhir. Dia fa'il, dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa dia fa'il? Karena dia terletak sesudah fi'il. At-tabiba maf'ulun bihi. Kenapa dia maf'ul? Karena dia objek, korban. Mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia adalah isim mufrad. Telah memanggil orang sakit seorang dokter. Orang yang sakit telah memanggil dokter. Terjemah. Yalqa al-musi'u jaza'ahu. Yalqa fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Dari artinya. Yang kedua dari huruf pertamanya. Huruf pertamanya ini huruf mudhari namanya, harful mudhara'ah. Dia marfu' ya, kenapa? Karena tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan, yaitu an, lan, idzan, kai. Dan tak dilewati huruf yang menjazamkan, yaitu lam, la, an-nahiyah, dan in. Marfu' tanda rafa'nya apa? Tanda rafa'nya bukan dhammah dhahirah. Kalau dhammah dhahirah yadhhabu, yarji'u. Ini namanya dhammah dhahirah. Ini dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah alal alif. Dia dhammah ditakdirkan atas alif. Kenapa? Litta'azzur, karena alif itu berhalangan, tak boleh berbaris. Al-musi'u fa'il. Dari mana kita tahu fa'il? Karena dia terletak sesudah fi'il dan dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena dia isim mufrad. Jaza'ahu, jaza'a maf'ul bih mansub, tanda nasabnya adalah fathah dan dia mudhaf. Kenapa mudhaf? Karena ini dua kata digabung menjadi satu arti. Hunya menjadi mudhaf ilaih, ya, dhamir muttasil mabni ala dhammi fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Orang yang jahat menerima balasannya. Sarwa rajulu. Sarwa fi'il madi mabni atas fathah zahirah. Ini sarwa. Tapi kalau ini da'a, ini mabni atas fathah muqaddar alal alif. Kalau ini fathah
zahirah. Fathah zahirah. Ar-rajulu fa'il, marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Kenapa fa'il? Terletak sesudah fi'il. Lanjut, tasfu as-sama, sarwa artinya mulia, ar-rajul artinya laki-laki. Tasfu fi'il mudhari, dari mana kita tahu? Dari huruf pertamanya huruf ta. Huruf mudhari itu ada 3, hamzah, ya, nun, dan ta, 4. Marfu' ya. Kenapa marfu'? Karena tak dilewati huruf yang menasabkan, tak dilewati huruf yang menjazamkan. Apa tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah 'alal waw, listiqal. Listiqal maksudnya dulu asalnya tasfu. Dhammah juga ini wawnya, tapi karena sudut orang Arab maka satu disukunkan jadi tasfu. As-sama'u fa'il. Kenapa fa'il? Terletak sesudah fi'il. Apa tanda rafa'? Dia marfu', apa tanda rafa'nya? Dhammah. Jernih langit itu. Khasya Muhammadun Rabbahu. Khasya fi'il madi mabni atas fathah, nggak bisa berubah barisnya, tetap khasya ya. Muhammadun fa'il. Kenapa? Karena terletak sesudah fi'il. Dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Rabbahu, rabba maf'ul bih, objek mansub, tanda nasabnya fathah dan dia mudhaf. Dua kata gabung jadi satu. Kata pertama menjadi mudhaf, kata kedua menjadi mudhaf ilaih. Hunya ini mudhaf ilaih, dhamir muttasil mabni ala dhamir fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Nanti insyaallah mudhaf ilaih kita akan belajar di materi berikutnya. Muhammad takut kepada Tuhannya. Yabnil banna masjidan. Yabni fi'il mudhari. Ya, dari mana kita tahu? Dari huruf ya. Karena ya itu adalah huruf mudhari. Dia marfu', ya. Kenapa? Karena tidak dilewati oleh huruf yang menasabkan dan tak dilewati huruf yang menjazamkan. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah 'alal ya. Dhammah muqaddarah juga karena bukan dhammah zahirah dia. Dulu memang asalnya yabniu, karena berat maka dibuatlah menjadi yabni. Ya-nya itu yang awalnya dhammah dibuat menjadi sukun. Al-banna fa'il, ya, dia pelakunya, pelaku dari yabni ini. Apa tanda dia marfu'? Tanda rafa'nya adalah dhammah. Masjidan maf'ul bih, mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Tukang bangunan membangun masjid. Ittaqadal misbahu, ittaqada fi'il madi mabni atas fathah zahirah, jelas fathahnya. Al misbahu fa'il, ya, karena dia terletak sesudah fi'il. Dia marfu', tanda rafa'nya adalah dhammah. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah setiap fi'il baik itu fi'il madi atau mudhari, kalau akhirannya alif, akhirannya waw, akhirannya ya, maka fi'il itu dinamakan dengan fi'il mu'tal akhir. Oke. Kemudian huruf-huruf yang 3 itu yang akhirannya alif, waw dan ya dinamakan dengan huruf illah. Kemudian setiap fi'il yang akhirannya bukan alif, bukan waw, dan bukan ya, maka dinamakan dengan fi'il sahih akhir. Demikianlah materi kita pada hari ini. Bagi kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan, ingin berdiskusi mengenai materi kita pada hari ini, silahkan isi di kolom komentar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.